Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bertemu lagi. Apa kabar teman-teman semua? Ya, semoga semua dalam keadaan baik, keadaan sehat ya. Hari ini sudah mulai musim hujan, sudah banyak hujannya. Jadi teman-teman bisa lebih banyak mungkin istirahatnya, makan makanan bergizinya lebih banyak dari biasanya. Baik teman-teman, hari ini saya akan melanjutkan materi fraction setelah yang kemarin itu kita belajarnya adalah bagian-bagian dari fraction. Ada numerator dan denominator, ada pembilang dan ada penyebut. Pembilang itu yang di atas dan penyebut itu yang di bawah. Kemudian kita juga kemarin belajar more equivalent fraction atau pecahan senilai. Di Zoom juga sama, belajar tentang numerator, denominator dan equivalent fraction atau pecahan senilai. Tetapi yang kemarin bedanya, hari ini juga masih belajar pecahan senilai. Bedanya yang kemarin dengan sekarang adalah kalau yang kemarin kita pakai gambar, kalau yang sekarang sudah tidak pakai gambar. Nah teman-teman harus bisa mencari pecahan senilai tanpa gambar. Jadi harus bisa membayangkan. Kalau kemarin itu contohnya pecahan 1/2 apakah sama dengan 2/4? Besar pecahan 1/2 apakah sama dengan besar pecahan 2/4? Setelah kita gambar, kita bagi-bagi gambarnya dari satu kotak besar, kita bagi jadi 2. Kemudian di bawahnya dibagi lagi, setiap bagian 1/2 kita bagi lagi jadi 2/2. Jadi ada 4 kotak. Ternyata kita dapatkan bahwa 2/4 itu ternyata sama besarnya dengan 1/2, ya kan? 2/4 itu sama dengan 1/2. Karena apa? Karena 2/4 bila kita sederhanakan, kita bagi-bagi lagi, kita simpleskan, ternyata juga tetap nilainya 1/2. Jadi walaupun 2/4 itu angkanya besar, angkanya 2 sama 4 besar, tetapi ternyata nilainya tetap sama dengan yang 1/2, yang angkanya 1 dan angkanya 2. Nah sekarang teman-teman mau belajar fraction, equivalent fraction dengan perhitungan, tidak dengan gambar ya. Nanti sampai kelas 5, kelas 6 yang akan keluar adalah dengan perhitungan. Dengan gambar hanya sedikit di kelas 4 kemarin itu saja ya. Baik, bagaimanakah caranya mencari equivalent fraction dengan perhitungan? Di sini ditulisnya dengan shortcut ya, dengan cara yang singkat. Seperti Miss kemarin sampaikan, kalau pecahan itu harus sama besar. Kalau kita membagi semangka jadi 2 bagian, ya bagian kanan dengan bagian kiri harus sama besar. Dibagi 3, ya 3 bagian semuanya harus sama besar. Kalau bicara pecahan berarti tidak boleh ada yang kanan lebih besar daripada yang kiri, atau yang depan lebih berat daripada yang belakang. Nggak boleh begitu ya, harus sama. Baik, sekarang equivalent fraction dengan shortcut atau dengan cara perhitungan singkat ya. Find the first 3 equivalent fraction of 1/7. Temukan atau tentukan the first 3 yang pertama dari equivalent fraction of pecahan senilai 1/7. Jadi dari 1/7 kita buat pecahan senilainya sebanyak 3 kali karena diminta first 3. 3 yang pertama. 3 yang pertama. Bagaimana caranya? Kita buat dulu 1/7 ya. Sebanyak 3. 1, 2, 3. Kalau pecahan equivalent fraction atau pecahan senilai, tandanya harus sama dengan, harus begini. Tandanya sama dengan yang lurus. Harus begini tandanya. Kalau teman-teman lihat pecahan ada tanda sama dengannya, berarti yang dipelajari adalah pecahan senilai atau equivalent fraction. Contohnya sekarang 3 yang pertama dari 1/7. Pertama
kita kalikan dulu dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, pertama untuk mengisi kolom yang pertama ini 1, ini ya 1 kita kali 2, 1 times 2, 1 dikali 2, hasilnya 2. Kalau yang atas dikali, yang bawah juga harus dikali. Itu rules-nya atau peraturan pecahan. Bila yang atasnya dikali, yang bawahnya juga harus dikali. Bila yang atas dikali 2, yang bawah juga harus dikali 2. Bila yang atas dikali 10, yang bawah dikali 10. Bila yang atas dikali 271, di bawah juga harus dikali 271. Itu rulesnya ya. Untuk pecahan atas dengan bawah harus sama. Nah sekarang bagaimana yang bawah? Yang atas 1 sudah dikali 2, berarti yang bawah 7 juga harus dikali 2. 7 kita kalikan 2, 7 times 7 times 2 is 7 dikali 2 adalah 14. Nah, dapat angkanya 14 di sini, ya. Kemudian untuk mengisi kolom yang kedua, pecahan yang kedua, setelah dikali 2 kita kali 3. 1 times 3. 1 dikali 3 hasilnya 3. Yang bawah juga harus dikali 3. 7 times 3. 7 dikali 3. 7 dikali 3 21. Kolom yang terakhir sekarang. Setelah dikali 2, dikali 3, sekarang kita kali dengan 4. 1 times 4. 1 dikali 4, hasilnya adalah 4. Kemudian 7 times 4. Ya, 7 dikali 4, 28. Begini. Ya. Nah, sudah selesai belum, Miss? Sudah. Bisa nggak panjang? Bisa. Kalau masih sama dengan, bisa panjang sampai tak terhingga. Tapi soalnya pada soal ini sudah dibatasi, katanya first 3, 3 yang pertama. Jadi 1, 2, 3. Mulainya dari dikalikan 2, kemudian 3 dikali 4. Kok nggak dikali 1, Miss? Oh, dikasih 1 hasilnya sama. 1 dikali 1, 1. 7 dikali 1, 7. 1 per 7. Sama ya. Nah, ini gampang. Kalau teman-teman masih belum hafal perkalian, ditulis 7 kali 1, 7. Kemudian 14. Ditulis nggak apa-apa ya. Nah, ini baik. Ini equivalent fraction. Nah, sekarang yang B juga sama. Yang B, soal yang B, complete the following fraction. Lengkapi pecahan berikut ini. Apakah ini pecahan yang nomor 2 ini tentang pecahan senilai? Betul, ini pecahan senilai. Kenapa? Karena ada tanda sama dengan. Setiap ada tanda sama dengan artinya pecahan senilai. Betul, sama dengan nomor 1 kan? Sama banget. Caranya sama. Berubah? Enggak berubah, sama. Cuman kalau yang nomor 2 nanti sama kok ternyata. Sama ya, caranya sama dengan nomor 1. Ya, 3 per 4 sama dengan titik-titik, 8 sama dengan 9 per titik-titik. Nah, teman-teman, kalau ada persoalan seperti ini dari Miss, atau soal seperti semua soal dari Miss, kalau ada PR, ada tugas, semua soal harus ditulis caranya ya. Nah, sekarang kita mau cari dulu yang per 8. Bagaimana caranya? 3 per 4, 3/4 is equal to, sama dengan ini per 8. Nah, perhatikan teman-teman, yang sudah diketahui adalah angka yang di bawah denominatornya. 4 sudah punya temannya 8, tapi 3 belum ada temannya. Nah, bagaimana cara cari teman yang di atas ini? Cari angka yang di atas ini. Teman-teman lihat angka yang sudah berteman, yang sudah punya teman, yaitu 4
dengan 8. 4 jadi 8. Ya. Angka 4 supaya jadi 8 berarti dikali kan, karena lebih besar. Kalau 4 temannya lebih besar berarti dikali. Ya. 4 dikali berapa supaya jadi 8? Ini, kalau ini dikali, kalau bawahnya dikali, maka atasnya juga harus dikali. Ya, teman-teman tulis aja dulu kalinya. Di bawahnya dikali berarti atasnya harus dikali. Kenapa kok dikali bukannya dibagi? Karena 4 bertemunya dengan 8. 4 perubahan 4 menjadi angka yang lebih besar. Kalau lebih besar dia akan dikali, ya. Tetapi kalau angkanya lebih kecil itu sebaliknya. Sekarang kita belajar yang angkanya menjadi lebih besar dulu, ya. Kalau angkanya jadi lebih besar dia menjadi dikali. 4 dikali berapakah yang hasilnya 8? 4 dikali 2, betul. 4 dikali 2. Kalau bawahnya dikali 2, maka teman-teman atasnya juga harus dikali 2. Ya, harus sama. Di bawahnya dikali, atasnya kita tulis kali. Di bawahnya dikali 2, atasnya juga dikali 2. Kenapa misalnya kok dikali 2? Karena 4 dikali 2 hasilnya 8. Makanya dia harus dikali 2. Sekarang 3 dikali 2 berapa? 3 dikali 2 adalah 6. Nah, sudah dapat jawabannya. Yang ini number 8. Nah, sekarang yang ini 9 per titik-titik. Tulis lagi. Tulisnya dari fraction yang pertama, the first fraction yang paling awal. Kembali lagi ke fraction yang pertama. Ya, teman-teman ya. Is equal to 9 titik-titik-titik. Nah, sekarang yang punya teman adalah angka numeratornya atau angka 3-nya. 3 punya teman jadi 9. Sementara 4 belum berubah. 4 belum ada teman yang masih titik-titik, ya. Karena 3 berubah jadi 9. 9 itu lebih besar daripada 3. Perubahan itu akibat sebuah perkalian. Jadi ini 3-nya dikali, 4-nya juga dikali. Ya. Ulang lagi, kenapa dikali? Karena 3 berubah jadi 9. Perubahannya lebih besar. 9 lebih besar daripada 3. Makanya jadinya 3 itu akan dikali. Dikali, kalau di atasnya dikali, maka bawahnya dikali. 3 dikali berapa sih yang hasilnya 9? 3 kali berapa? Perkalian 3 yang hasilnya 9. 3 dikali 3. 4 karena di atasnya dikali 3, bawahnya langsung ikutin aja, nggak usah mikir-mikir. Bawahnya dikali 3, atasnya kali 3, bawahnya kali 2, atas kali 2, begitu ya. Karena atasnya sudah dikali 3, bawahnya langsung mengikuti. 4 dikali 3, 4 times 3, 4 dikali 3, 4 plus 4 plus 4 plus 4 is equal to 12, ya, 12. Jadi sudah dapat jawabannya 9 per 12, begitu. Sudah gampang, ya. Nih, bedanya tidak ada beda. Yang nomor 1 dan nomor 2 masih sama, berurutan masih, ya. Dikali 2, ini dikali 2, ini kemudian dikali 3, sama. Nah sekarang coba lihat nomor 3. Nomor 3, instruksinya masih sama. Complete the following fraction. Ini masih yang B, ya, nomor 3. Complete the following fraction. Lengkapi pecahan berikut ini. Nomor 3 adalah pecahan senilai atau equivalent fraction. Kenapa disebut pecahan senilai? Karena dia memiliki tanda sama dengan nih, ya, pecahan senilai. Bagaimana cara mencari angka yang di atas? Sama seperti dengan yang nomor 2 tadi, kita tulis caranya di sini. Ya, 2/3. 2/3 sama dengan is equal to 12. Titik-titik per 12, ya. Yang sudah punya temannya adalah angka yang di bawah, yaitu 3. 3 denominatornya. 3 berubah menjadi 12. 12 itu lebih besar daripada 3. Karena 2 plus
atas lebih besar daripada 3, maka 3-nya akan dikalikan, ya. 3 dikali. Kalau di bawah dikali, berarti di atasnya juga dikali. Paham ya? Jadi kenapa sih kok dikali, nggak dibagi atau dikurang? Karena 3 berubahnya jadi 12 semakin besar. Bila semakin besar angkanya, maka akan dikali, ya. Di bawah dikali, otomatis di atas juga dikali. Sekarang 3 dikali berapa yang hasilnya 12? 3. Buat yang belum lancar perkalian ya. 3, 6, 9, 2. Yang ada nih 12. Yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Ternyata yang keempat, the fourth. Yang keempat, 3 dikali 4 hasilnya 12. 1, 2, 3, 4. 3 times 4 hasilnya 12. Di atas dikali berapa? Kalau di bawah dikali 4, maka di atasnya juga harus dikali 4. Nah, begini. Jadi hasilnya berapa? 2 dikali 4. 1, 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6, 8. Ternyata 2 times 4 is 8. 8. Sudah selesai? Sudah selesai. Ini isinya adalah 8. Gitu ya. Gampang kan? Cuma belajar perkalian tanda tambahan. Gampang ya. Nomor 1 berurut, nomor 2 berurut, nomor 3 bilangnya equivalent fraction tapi dia meloncat. Ya. Jadi nggak kali 2, nggak kali 3. Nih, seperti ini. Ya. Sekarang yang C. Kalau ini tadi yang A dan B adalah kita diminta mencari equivalent fractionnya, pecahan senilai rata-rata menjadi lebih besar karena dikali. Jadi persamaannya menjadi yang lebih besar. Nah yang C, instruksinya adalah write the fraction in the simplest form. Kalau the simplest form, nih, simplest form itu artinya adalah yang paling sederhana. Nah, simplest form itu artinya yang paling sederhana. Maksudnya apa paling sederhana? Misalnya teman-teman, dalam satu hari kan kita banyak pelajarannya. Ada hari ini aja, ada tahfiz. Kemudian jam kedua nanti ada IPA tematik, jam ketiga ada tematik juga. Ada 3 pelajaran, tahfiz, IPA tematik, kemudian tematik. Tahfiz ada buku yang harus dibawa, yaitu Quran dan buku catatan untuk menulis. IPA juga ada buku yang harus dibawa, buku tematik dan buku catatan IPA. Tematik sendiri jam terakhir juga ada yang harus dibawa, buku tematik dan buku paketnya. Jadi dalam satu hari teman-teman sebenarnya kalau berangkat ke sekolah harus menyiapkan banyak buku. Nah, dari buku yang banyak itu kan gak mungkin kita bawanya satu persatu. Kita sederhanakan, dia kan dimasukkan tas. Jadi buku yang ada 6 atau 8 buku itu dijadikan satu tas. Seperti itu namanya disederhanakan. Atau teman-teman kan punya peralatan tulis banyak, ada pensil, pulpen, sharpener, atau eraser, atau ruler, banyak. Nah, dari sekian banyak alat tulis, teman-teman masukkan dalam pencil case, dalam tempat pensil. Nah, itu namanya disederhanakan. Ini juga matematika pecahan juga ada yang disederhanakan, ya. 6/12. Di sini nomor 4, 6/12. Nah, teman-teman, kalau namanya disederhanakan atau making the simplest form, simplest, sederhana, maka tidak dikali lagi, tetapi dibagi. Ya, kenapa kok dibagi? Ya, dibikin kecil. Disederhanakan, dibikin kecil. Yang tadinya sulit, kita bikin mudah, kita bikin gampang. Ya, baik. Ya. 6 kita bagi. Bila di atas dibagi, maka di bawah juga kita bagi. 6 dibagi
dibagi. Oh, baiklah, baik. Kita tulis di sini aja ya. Ada suara kucing ya. Kucingnya teman-teman atau kucingnya Miss ini yang bunyi ini? Ya, ternyata kucingnya Miss Joy. Ya, ya beliau itu mau kucing yang mau belajar. Nah, baik teman-teman, bagaimana cara ngisinya? Karena kita akan making the simplest form, membuat pecahan dalam bentuk yang paling sederhana, paling kecil, maka harus dibagi. Teman-teman, misalnya punya permen 10, tiba-tiba tinggal 1, namanya permen apa? Sudah dibagi ke temannya, ya kan? Sudah dikasih, ada temannya 5 di situ, masing-masing dikasihkan 2. Jadi kita bagi 6, dibagi, karena atasnya dibagi, bawahnya juga harus dibagi. 6 dibagi juga. Ya, dibagi berapa ini nih? Katanya harus dibagi berapa? Baik teman-teman, ya. Coba lihat angkanya 6 dan 12. Apakah 6 bisa dibagi 2? Apakah 6 bisa dibagi 2? Adakah perkalian 2 yang hasilnya 6? Nah, ada ya. Perkalian 2 ada yang hasilnya 6. Lihat nih teman-teman, 2, 4, 6. Oh, ternyata bila dibagi 2 dia bisa. Dibagi 2 ada yang ketiga. 1, 2, 3. Dibagi 2 ada yang ketiga. Betul. Apakah 12 bisa dibagi 2? Apakah 12 bisa dibagi 2? Nah, kalau teman-teman yang belum lancar pembagian, kita balik aja ya. Apakah perkalian 2 ada yang hasilnya 12? Begitu ya. Ya, lanjut lagi. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh, ternyata ada ya. Ternyata perkalian 2 ada yang hasil yang ke-12. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6. Makanya di sini 12 dibagi 2 hasilnya adalah 12 dibagi 2 hasilnya 6. Begitu. Sudah lebih kecil nih. 6 per 12 disederhanakan hasilnya jadi 3 per 6. Apakah sudah selesai? Belum ternyata. Kenapa? Karena 3 dan 6 masih bisa lagi disederhanakan, masih bisa lagi dibagi dengan angka yang sama. Nah ini teman-teman ya, perhatikan. Kalau tadi kita mengalihkan harus dengan angka yang sama atas bawah, maka pembagian pun juga harus dengan angka yang sama. Di atas dibagi 2, di bawah dibagi 2. Di atas dibagi 13, maka di bawah pun harus dibagi 13 dan seterusnya. 3 per 6 apakah masih bisa dibagi? Dua-duanya dibagi. Kita coba lihat lagi ya. 3 kelipatan 3 adakah yang hasilnya 6? Ada. 3 dikali 2 kan 6. Ya. Baik ya. Ini lucu-lucu ya teman-teman di sini. Ya. Baik teman-teman. 3 per 6. Kelipatan 3 itu ada yang hasilnya 6. Yang keberapakah itu? 3, 6. Ternyata yang kedua. Ya. Baik. Ini bisa dikecilkan, kita bagi. Sama dengan. Kalau 6, tadi katanya perkalian 3 ada yang hasilnya 6. Iya betul. 3 dan 6. Ya, berarti 6 bisa dibagi 3. Kalau di bawahnya dibagi 3, maka atasnya juga dibagi 3. Ya. Kenapa Miss kok bisa dibagi 3? Kenapa kok nggak dibagi 2 aja toh Miss? 6 kan bisa. Perkalian 2 ada yang hasilnya 6. Betul, perkalian 2 ada yang hasilnya 6. 2, 4, 6, betul ya. Tetapi apakah perkalian 3 ada yang hasilnya 6? Nah, coba teman-teman. Perkalian 3 ada yang hasilnya 6?
Tidak ada. Perkalian 3 adalah 3 kemudian 6. Ya. Oh, sorry. 2, 4, 6. Perkalian 2 ada yang hasilnya. Ya, ya. Betul ya. Tapi apakah ada perkalian 2 yang hasilnya 3? Begitu ya. Baik teman-teman ya. Begini. Kenapa Miss kok ini dibagi 3, kok ini dibagi 3? Ya. Karena perkalian 3 itu ada yang hasilnya 6, yaitu 3 dan 6 yang kedua. Kemudian karena perkalian 3 juga ada yang hasilnya 3, yaitu 3 kali 1. Coba kalau teman-teman dibagi 2 ya. Perkalian 2 ada yang hasilnya 6? Ada, betul. Perkalian 2 ada yang hasilnya 6. Tapi apakah perkalian 2 ada yang hasilnya 3? Tidak ada. Setelah 2 kemudian 4, gak ada 3-nya. Karena perkalian 2 tidak ada yang sama dengan 3, berarti 2 tidak kita pakai ya. Kita langsung 3. Sekarang 3 divide to 3, 3 divide 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, sudah selesai. Ini sudah selesai belum? Sudah selesai. Apalagi kalau yang belakangnya sudah 1 begini, sudah paling kecil, sudah nggak ada lagi yang lebih kecil lagi dari 1 ya. Kalau sudah dapat seperti ini, paling kecil 1/2 sudah selesai. Nggak bisa dibagi-bagi lagi. Apakah belakangnya kalau simplest form, apakah belakangnya harus 1/? Enggak juga. Ada yang belakangnya 3/4, ada yang belakangnya 5/6. Tapi rata-rata kalau yang atas sudah ganjil, bawah genap, itu biasanya sudah selesai. Ya, jadi ini sudah jawabannya. Jadi gimana? 6/12 isinya adalah 1/2, 1/2. Begitu. Kalau ada teman-teman yang isinya begini, 6/12 sama dengan 3/6, ya mohon maaf ya, ini tidak tepat ya. Kalau perintahnya simplest berarti yang paling kecil. Kenapa nggak boleh Miss? Karena masih ada yang lebih kecil, yaitu 1/2 ya. Jadi teman-teman harus, kalau bikin simplest harus dilihat ini bisa dikecilin lagi apa enggak ya, bisa dikecilin lagi apa enggak ya. Bila sudah nggak bisa, sudah selesai gitu ya. Baik, ini aja yang kita pelajari sekarang. Belajar equivalent fraction dengan shortcut, dengan perhitungan, kemudian mempelajari simplest form. Dan ada tugas dari Miss. Sekarang Miss kalau tugas itu nggak mau Miss foto lagi. Teman-teman harus cari dari video. Karena kalau Miss foto, teman-teman nggak mau nonton videonya. Miss nggak mau lagi. Harus dibikin videonya. Harus nonton dulu videonya, baru bisa lihat tugasnya. Ya, baik. Sebentar ya. Ya, baik teman-teman. Nah, ini dia exercise kita ya. Exercise-nya adalah complete the following fraction. Melengkapi fraction di bawah ini. Sama dengan yang tadi sudah kita bahas di sini. Nomor 1, 2, 3, 4 sama. Yang mana menurut teman-teman yang sesuai dengan exercise-nya? Ya. 2/7, 2/7 sama dengan 4/titik-titik. 2/7 sama dengan 4/titik-titik, sama dengan titik-titik per 21. Nomor 2, 3/4, 3/4 sama dengan 9/titik-titik. Nah sekarang nomor 3, 4/titik-titik sama dengan 12/15. Nah teman-teman sekarang berapakah titik-titik yang di depan? Ya, sama aja ini. Di depan dari belakang sama aja. Caranya juga sama saja. Tadi Miss sudah sampaikan, kalau angkanya pasangannya semakin besar harus dikali. Tapi bila angka pada pasangannya semakin kecil harus dibagi. Bila di atas dikali, di bawah dikali dengan angka yang sama. Dikali 2, bawah kali 2. Kali 11, di bawah juga kali 11. Bila angka pasangannya semakin kecil,
semakin kecil, pasangan itu bisa pasangan di kanan atau di kiri, di kanan atau di kiri, begitu ya. Gak harus pasangan yang kanan aja, di kiri juga bisa. Ya ini kan pasangan di kiri yang harus dicari. Kalau pasangannya semakin kecil berarti harus dibagi. Dibaginya berapa? Harus sama juga. Bila di atas dibagi 7, di bawah dibagi 7, di atas dibagi 21, di bawah juga dibagi 21. Harus sama semuanya, ya. PR ini dikumpulkan hari Rabu dan tulis caranya. Write the way. Tulis caranya. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi di sini. Ini. Ya, ditulis caranya. Oh iya, satu lagi tugasnya adalah nomor 4, ya. Jadi ada 4 tugas nih. Nomor 4 adalah teman-teman harus mencatat. Nomor 4 tugasnya adalah ini nomor 1, 2, 3, 4. Catat materinya di buku catatan. Nomor 5, kirim tugas, kirim foto tugas ke guru matematika, guru subjek, ya, ke guru matematika. Oh ya, teman-teman jangan lupa ya, di sekolah ini ada 2 yang namanya Dewi, ya. Yang satu Dewi Lestari, guru matematika, yang satu lagi guru Miss Dewi Setiawati, kepala sekolah. Teman-teman tolong kirimkannya ke Dewi Lestari, guru matematika, oke? Jangan ke Miss Dewi Setiawati, ya, ke saya, ke Miss Dewi Lestari, ya teman-temannya. Tulis dengan angka yang besar, tulisannya jelas, pakai pulpen, dan yang penting adalah pakai caranya. Yang rajin kalau ngerjain itu yang rajin, ya. Matematika itu mudah, tapi kalau teman-teman tidak pernah mengerjakan, dia menjadi sulit. Jadi yang bikin sulit pelajaran matematika bukan angkanya, tapi karena teman-teman nggak mengerjakan latihannya. Yang kemarin tugas 2 soal dari yang kemarin banyak banget ternyata yang tidak mengerjakan, ya. Yang sekarang jangan ini setiap ada soal selalu dicatat loh, siapa yang nggak mengerjain, selalu dicatat, ya. Di bawah waktunya misalnya harus ambil nilai, nanti yang nggak mengerjakan rugi sendiri, ya. Baik teman-teman, selesai dulu materi kita hari ini. Insya Allah hari pekan depan selanjutnya kita lanjutkan lagi masih dengan pecahan atau fraction. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 dan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.